Selamat hari Sabat semua. Pada hari Sabat ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan cerita mission untuk Sabat ke-7, 14 November 2020, bertajuk Suara yang Lembut oleh Wilbur Pereira dari India. Wilbur mendapati dia menaiki kereta dengan sepupunya yang tidak pernah dilihatnya selama 30 tahun. Sewaktu mereka ke majelis perkawinan di selatan tengah India, istri Wilbur menelepon, bertanyakan keadaan mereka. "Puji Tuhan, kami baik-baik saja," balas Wilbur. Sepupunya, Walter, memandangnya dengan terkejut. Tidak banyak orang Kristen di India. Lalu dia bertanya, "Apa agama kamu?" Wilbur menerangkan bahwa sejak kecil dia ke gereja setiap hari Ahad, tetapi dia sudah mulai berhenti mempercayai banyak dari ajarannya. Semuanya itu kafir. Alkitab mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah Allah lain selain aku. Saya mencari kebenaran," kata Wilbur. "Jangan bimbang, kamu semakin hampir kepada kebenaran. Satu hari nanti Tuhan akan membimbing kamu kepada gereja yang benar," kata Walter. Semasa makan di majelis pernikahan itu, Wilbur merasa kecewa karena dia tidak melihat daging babi dihidangkan. Semuanya hanya makanan vegetarian. Sewaktu kembali ke rumah, Wilbur meneruskan pencariannya. Dia mengunjungi tempat-tempat ibadah bukan Kristen yang ada di Bengaluru. Wilbur tahu bahwa Tuhan itu ada dan dia mau mencari Tuhan. Wilbur semakin yakin bahwa gereja masa kecilnya telah menyimpang dari Alkitab. Pada suatu hari Sabtu, Wilbur memberitahu istrinya, Nancy, bahwa dia tidak akan ke gereja bersama dengannya lagi. Petang itu juga, Nancy menelepon keluarganya untuk memujuk Wilbur agar kembali ke gereja bersama dengannya. Tetapi Wilbur tetap dengan keputusannya. Keesokan paginya, sewaktu Wilbur sedang memikirkan gereja yang ingin dia hadiri sambil menuju ke kedai untuk mencari makan siang, tiba-tiba dia terdengar satu suara lelaki yang lembut. "Telepon sepupu kamu," kata suara itu. Tetapi Wilbur mengabaikan suara itu dan berjalan terus. "Telepon sepupu kamu," kata suara itu lagi. Wilbur berhenti. Sekali lagi suara itu katakan, "Telepon sepupu kamu." Lalu Wilbur mengeluarkan teleponnya dan menelepon sepupunya, Walter. Setelah memberitahu Walter tentang ketidaksepakatannya dengan istrinya, Wilbur menanya, gereja manakah yang Walter hadiri? Walter menjawab kepada Wilbur, "Saya ke gereja Seventh-day Adventist." Wilbur pernah melihat tanda gereja Adventist tetapi tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Walter mengadakan kelas Alkitab 3 kali pada minggu itu. Sabtu berikutnya, Wilbur pergi ke High Street Seventh-day Adventist Church. Di sana dia sangat menyukai kelas sekolah Sabat. Nancy tidak menyukai iman baru Wilbur dan bertengkar dengannya setiap hari. Tetapi dia agak terkejut melihat Wilbur tidak lagi merokok dan meminum alkohol. Nancy tidak mengerti kenapa Wilbur berhenti makan telur dan susu dan memberikannya kepada anak mereka. Wilbur menerangkan bahwa dia mau menyembah Tuhan dengan semua tindakannya, termasuklah memelihara hari Sabat dan menjadikan tubuhnya sebagai Ka'bah Allah. Apabila gereja Seventh-day Adventist menganjurkan sebuah klinik kesehatan, Wilbur membawa Nancy bersamanya. Dia tertarik mendengar seorang dokter menggambarkan hubungan erat antara tubuh dan kerohanian. Itu adalah sesuatu yang baru untuknya. Kembali ke rumah, dia dengan gembira menelepon kawan-kawannya memberitahu mereka tentang klinik itu. Sabat berikutnya, Nancy menolak undangan Wilbur ke gereja. Tetapi buat pertama kalinya, dia membenarkan Wilbur membawa anak lelaki mereka ke gereja.
Anak mereka suka dengan acara sekolah sahabat kanak-kanak, cerita kanak-kanak di gereja, dan acara makan bersama potluck selepas kebaktian. Petang itu, anak mereka dengan bersemangat memberitahu ibunya semua yang dia lihat. Rasa ingin tahu Nancy meningkat dan dia meminta untuk diajar Alkitab. Setelah mengetahui tentang hari Sabat, selama pelajaran Alkitab, beberapa hari kemudian dia mengatakan, "Saya tidak akan bekerja lagi pada hari Sabat, walaupun saya akan kehilangan pekerjaan saya." Hari ini, Wilbur dan Nancy adalah pekerja perubatan sepenuh masa mendidik orang tentang kesehatan yang baik di India. We reach out to the people in need, we teach them the health principles and connect them to the true healer. Kata Wilbur. Sekian saja cerita mision kita hari ini. Jumpa lagi Sabat depan bersama kawan-kawan kami yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.